diarahkan, kita semua sudah diarahkan dengan firman Tuhan dalam bentar saya ya, apa yang sudah disampaikan Pak Andre lewat flyer kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kelima, ya. Kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kelima, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagat lalu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah itu mereka. Ya. Ini firman Tuhan untuk siang hari ini. Bapak Andre bisa baca prolognya ya? Ya, oke. Bisa dengar saya ya? Tes 1, 2, 3. Ya, dengar Pak. Oke. Hari ini temanya adalah gereja pada zaman akhir. Bagian pertama, firmannya tadi sudah dibacakan oleh Pak Karel, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Bacaan firman hari ini berisikan apa? Surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada kepada Timotius ya, anak rohaninya ya. Surat ini ditulis Paulus ketika dia berada dalam penjara loh. Penjara di mana? Di Roma. Ya, isi surat dari Paulus ini berisikan mengenai peringatan tentang bagaimana bahayanya kehidupan di zaman akhir. Ya, seperti kita ini masuk dalam zaman akhir kan? Ya, mari kita sama-sama perhatikan serta cermati bagaimana penggambaran tentang Paulus ya, tentang kehidupan di zaman akhir, khususnya penggambaran sikap serta perbuatan manusia pada zaman akhir ini. Selain itu, perhatikan juga apakah orang-orang yang dikatakan Paulus, apakah hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, ataukah termasuk dan terjadi pada orang yang mengenal Tuhan. Ya, maksudnya orang pengikut Kristus ya, orang Kristen. Mari ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita juga melihat sekitar kita ataupun menyelidiki hati kita masing-masing, apakah yang dikatakan Paulus sudah terjadi di waktu-waktu ini. Ya, itu renungan hari ini, prolognya. Oke, silakan kalau ada pesan moral sebelum saya masukkan ke room. Ada nggak Pak Karel? Ya, kalau kita baca dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 2 sampai 4 itu mengerikan, ya. Orang menjadi hamba uang, sombong, pefitnah, berontak kepada orang tua, tidak peduli agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, marah-marah, ya. Pengkhianat, orang yang berlagak tahu, ini ngeri. Ya. Tapi yang kelima katakan bahwa mereka itu menjalankan ibadah. Mereka ibadah loh. Betul. Tapi ya mereka melakukan semuanya itu. Ya. Kita akan sharing bersama nih. Silakan Bang Dri. Oke, kita masukkan ya. 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 Sudah balik.
Welcome back to the room ya. Oke. Tadi masih diskusi sama Pak Daniel, ya udah balik. Sudah balik, sudah cukup lah. Saya sudah monitor, ya cukup lah. Jadi, harusnya cuma 4 orang kan. Saya kasih waktu 1 orang, at least 1 orang 4 menit sudah lebih dari cukup kan. Iya, cukup, Cuman, Pak, cukup. nggak apa-apa lah. Jadi intinya kan maknanya dari firman Tuhan yang 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini, oke, saya kasih kisi-kisinya ya untuk mempermudah ya. Ya, semua orang sudah baca lah, sudah pernah baca ya. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini menggambarkan kondisi manusia di akhir zaman, ya enggak? Yang semakin menjauh dari Allah. Ayat-ayat ini memberikan peringatan kepada setiap kita ya. Pada setiap kita orang yang percaya untuk waspada terhadap sikap dan perilaku dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah, ya enggak? Coba itu ke Amerika, digoncang dunia itu, digoncang dengan kebakaran ya. Karena apa? Mungkin salah satunya, bukan satu-satunya lah. Salah satunya itu menentang, bertentangan dengan kehendak Allah. Ada yang menghujat, ada salah satunya itulah. Mungkin ada banyak lain. Oke, ada yang mau ditanyakan dari firman 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Room nomor 1, Pak Bambang, apa cerita ini? Room 1. Ya baik Pak, baik. Jadi tadi luar biasa ada pertanyaan Bu Elizabeth tadi itu. Oh ya. Ibu ini menekankan pada sikap hati ya. Tadi dari sikap hati itulah maka kita bisa membentuk gereja yang diperkenan Allah. Right. Jadi, ya, bagus bagaimana karena sikap hati itu kan menentukan dari perkataan, perbuatan, ucapan itu dari sikap hati itu. Betul tadi sebelum saya sampaikan Pak Andre sudah habis waktunya. Tapi benar. Iya benar. Jadi sesungguhnya sering kali saya katakan bahwa kalau kita ini anak-anak Tuhan, yang bicara itu adalah hati sebenarnya, bukan pikiran rasional. Orang itu adalah orang-orang dunia. Jadi semua didasarkan pada pikiran, menurut pikiran dia, menurut apa itu bukan menurut hati. Ya. Tapi inilah bedanya sehingga bagaimana supaya kita gereja di akhir zaman ini menyongsong kita di zaman akhir ya, maka kita harus membangun dan membentuk gereja secara fisik dan secara pribadi, personal. Jadi itu yang perlu saya boleh sampaikan siang hari ini. Gereja secara fisik itu adalah tugasnya untuk memberitakan firman Allah dan mengajarkan kemurnian dari kebenaran firman Allah dan menjadi tempat untuk pengajaran ya, membentuk mereka atau menyampaikan, mendidik mereka ya dengan disampaikanlah firman itu sesungguhnya. Jadi ada suatu kedewasaan dan yang kokoh ya. Jadi harus begitu, jangan terombang-ambing gereja itu. Apalagi sikap gereja itu melihat dari aspek ekonomi, aspek pribadi, wajah sudah ini satu gereja itu saya katakan tidak sehat itu. Dan itu yang tidak diingin oleh Tuhan. Nah, kemudian masih banyak Pak sebenarnya faktor-faktor gereja yang secara fisik itu yang bagaimana yang harus dipenuhi. Ya, salah satu diantaranya itulah ada 2, memberitakan firman Allah dan mengajarkan. Kemudian mengajarkan itu sangat luas, bisa dipetani. Kemudian yang kedua, bahwa gereja pribadi kita sebagai bait Allah ini itu juga gereja. Gereja itu bicara tentang bait Allah ya. Jadi bait Allah itu
Ya kita ini juga Kita main sendiri ya. untuk kita di akhir zaman ini sudah diingatkan di 2 Timotius 3 itu ayat 1, janganlah serupa dengan gambar tadi Roma 12 ayat 2 itu, janganlah serupa dengan dunia. Dunia. Nah, 2 Timotius 3 ayat 1 ini manusia-manusia yang serupa dengan dunia, dan itu tidak mungkin akan menjadi gereja yang kudus, yang memang kita harus kudus, karena ya itu Pak. Jadi maka kita bersyukur pada siang hari ini kita diingatkan, dididik, kemudian ditegur agar supaya kita ingat, janganlah seperti 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini. Wah, ini sudah nggak mungkin mewarisi kerajaan. Perlu saya sampaikan ya, mungkin ini koreksi saya Pak ya. Ini di sini ada kata akhir zaman dan zaman akhir. Nah, ini yang kadang-kadang banyak penulis-penulis ataupun pembicara-pembicara termasuk tadi malam itu juga membicarakan tentang itu. Nah, saya katakan bahwa kalau kita ini adalah di era zaman akhir. Akhir ya. Ya, zaman akhir Pak, karena kalau peta zaman itu ada zaman Bapa, zaman Anak, kemudian terakhir adalah 1000 tahun zaman akhir. Kita di era 1000 tahun zaman akhir. Nah, kalau akhir zaman itu berakhirnya zaman akhir. Jadi kalau nanti, nah itu apa ditandai? Karena dikatakan akhir zaman itu ditandai kedatangannya Yesus kedua kali. Berarti sudah habis zaman akhir. Akhir zaman yang terjadi gitu. Makanya itu yang boleh saya sampaikan. Jadi sebenarnya kita hidup ini diingatkan oleh Timotius ini, 2 Timotius 3 ini, agar supaya kita mempersiapkan diri dari kehidupan kita zaman akhir ini untuk menuju kepada akhir zaman. Nah, akhir zaman itu apa? Kekudusan, kesempurnaan, serupa dan segambar dengan Sang Pencipta. Ya karakternya, kehidupannya, teladannya haruslah kita sama untuk kita memiliki itu. Karena semua apapun yang kita hadapi ketika di akhir zaman itu untuk menentukan seseorang masuk surga dan tidak masuk surga, itu kalau kita baca di Matius kemudian di Wahyu, itu nanti akan dipisahkan kambing dan domba. Di sebelah kanan adalah domba, sebelah kiri adalah kambing. Nah, makanya kita harus, pada Wahyu yang ayat keberapa itu yang tadi malam itu saya catat tapi saya lupa, yang jelas di Wahyu itu katakan ditentukan oleh buku kehidupan di sana. Nanti baca di Wahyu berapa ya? Ada itu di Wahyu 20 Pak. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 yang mengatakan di sana zaman akhir. Jadi nanti dibuka Pak Bambang Siono, setelah dilihat buku kehidupannya, wah banyak merosal ini, timbangannya banyak, Mas ini, ya enggak masuk surga, gitu. Tapi ketika saya dibuka, wah ya sudah ada pertobatan, seperti ke peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, itu penjahat di Yesus. Nah, ada pertobatan dan dia telah sadar melakukan pertobatan ini. Jadi sudah tidak melakukan hal yang sama. Jadi bertobat jangan komat. Tomat melakukan hal yang sama. Enggak boleh. Nah, itulah. Ya kira-kira itu Pak yang boleh saya sampaikan di Oke. Ya, menarik sekali. Apa cerita lainnya? Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan di roomnya Pak Bambang atau dari Pak Karel? Mungkin, silakan. Ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas atau ada yang mau disampaikan? Monggo. Kami di room 2 itu tadi hanya Bunda Sim sama saya saja. Oh, lainnya nggak aktif kah? Nggak aktif. Monitor ya, Pak Teddy mungkin sinyal atau apa ya. Iya. Kemudian Ibu Hedi itu dia on the way, lagi di jalan, jadi dia tidak bisa sharing. Jadi kami berdua aja sama Bunda Sim. Dan yang kami tekankan di sini bahwa
dalam pembacaan kita firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5 itu yang ditekankan bahwa banyak orang itu tidak suka berdamai. Padahal mereka itu beribadah loh. Oke. Ya, dan menarik yang disampaikan Ibu Bu Nasim tadi, itu banyak orang di Belanda itu seperti itu. Hamba Tuhan sering bentrok, tidak berdamai. Jemaat yang bentrok, pindah gereja, akhirnya kembali lagi gaya semula. Itu yang terjadi. Dan saya tekankan bahwa dari ayat yang kedua sampai dengan yang keempat itu mengerikan ya. Banyak-banyak hal yang dibuat. Jadi orang suka sombong dan lain sebagainya itu ya, tidak suka berdamai. Ya. Padahalnya ayat yang kelima dikatakan yang keras. Rasul Paulus katakan bahwa jauhilah mereka. Mereka beribadah. Ya. Tapi tidak memegang prinsip mereka sendiri. Ya. Ego mereka itu masih kuat. Siapapun juga. Jemaat iya, pendeta iya. Hingga ada pendeta yang bentrok, ya, sesama hamba Tuhan bentrok, keluar di gereja sendiri, bahkan gerejanya bersebelahan dengan gereja yang asli, ya, itu repot. Jadi kebenaran yang kita lihat itu bahwa banyak orang beribadah, ya, tapi tidak mengekang diri, ya, tidak mengekang diri mereka sendiri. Dan kita semua belajar bersama-sama. Ya. Baik seperti Paulus katakan, jauhi dan mereka. Ya. Kalau mereka tidak mau menuruti, ya kita nggak bisa paksa orang, itu masing-masing. Right. Kita sampaikan tentang kebenaran, tapi kalau orang nggak mau, ya, itu dia. Nanti akhir juga kita akan kembali. Sudah itu aja, Pak. Ya, oke, mantap. Oke, alright. Ibu Ria, orang tadi ada di roomnya Pak Bambang. Nah, gimana Bu Ria? Ria dari Itali. Ada yang mau disampaikan kah? Bu Ria, orang. Shalom Bu Ria, orang. Bisa dengar? Tes. Halo Bu Ria. Enggak monitor ya. Tadi buat kalian juga. Mic-nya belum dibuka. Oh. Mic-nya belum dibuka. Mikrofonnya Bu, tekan aja. Yang gambar mikrofon ditekan saja Bu. Bu Evelyn ya? Bu Evelyn? Ya. Nah, tekan ya, aja ya. yang gambar mikrofonnya ditekan Bu, supaya bisa terbuka dia. Ada gambar kamera, ada gambar mikrofon. Yang gambar mikrofon ditekan Bu. Nggak nyambung. Dari tadi juga nggak nyambung, Pak. Iya. Nggak monitor kan ya? Iya, mungkin. Iya. Oke, Bu Heti. Ini Bu Heti dari mana ini? Bu Heti on the way. Di jalan tol, Pak. Di jalan tol ya? Oke. Ya, on the way dia. Iya. Oke, Bu Ernest Lisbeth. Bu Erni Lisbeth. Halo. Sampai Bambang Ya, mungkin Pak. Ya. Ya. Silakan buka mikrofonnya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Monggo silakan. Nggak ada sih, Pak. Tadi saya cuma ngomong aja sama Pak Daniel mengenai akhir zaman itu kan identik juga dengan hati ya Pak ya. Seperti ada firman Tuhan mengatakan, siapa yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya itu orang yang tangannya bersih dan hatinya murni. Murni itu kan seperti air murni gitu loh Pak. Kadang-kadang kita menjaga itu, emang sih Tuhan jagalah hatimu dan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Cuma kadang kita hari-hari ini kan Pak, pergesekan itu, aduh. Kadang kita nggak ada salah, kita dimaki, itu cuma bisa nangis sama Tuhan gitu loh Pak. Iya, betul. Itu menjaga hati yang saya kadang-kadang masih, ya udah
penguasaan diri, ya udah sabar, udah itu aja deh Pak. Iya, jadi pentingnya ya menjaga hati kita di saat zaman akhir. Ya, itulah ya. Ada beda kan? Akhir zaman dan zaman akhir. Paling gampang aja yang untuk apa? Akhir zaman pengertiannya apa? Itu mengacu pada penutupan sejarah dunia. Seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab adalah saat segala sesuatu itu berakhir. Itu akhir zaman ya. Termasuk apa? Penghakiman terakhir dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, di situ ya itu akhir zaman. Zaman akhir apa gitu loh. Karena di zaman jangan sampai balik-balik gitu loh. Zaman akhir ada pengertiannya adalah merujuk dari periode waktu yang dimulai dari kedatangan Yesus pertama kali sampai kedatangannya yang kedua. Artinya apa? Ya kita ini sekarang sudah hidup di dalam zaman akhir. Nah, itu di situ. Ya, pada keadaan manusia dan dunia selama periode ini, ya, pada zaman akhir ini, termasuk apa? Meningkatnya kejahatan kan? Ya enggak? Penderitaan dan seperti yang tertulis di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 kan? Ya. Pada hari terakhir telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Itu Ibrani 1 ayat 2 itu sudah diperingatkan. Nah, disinilah 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, disinilah kita masuk dalam zaman akhir. Alright, jadi gampang saja kan, tidak susah. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Evelyn lagi on the way ya. Pak Teddy juga lagi di jalan kan? Saya sedikit Pak, 1 menit. Oke, silakan. Untuk yang Oke. tadi. Ya. Jadi begini Bu, bahwa kita harus sadar dan sangat sadar sekali bahwa kita ini hidup sesama dengan manusia itu berinteraksi. Pasti ada aksi. Betul. Ada Ada gesekan biasa itu. Jadi itu yang harus kita sadari bahwa apalagi kita wong hidup sesama seiman saja banyak masalah, apalagi yang tidak seiman. Ya. Nah, oleh karena itu saya boleh sampaikan Bu, untuk kita tuh kembali kepada we must back to Bible. Jadi kita harus kembali kepada firman Allah. Right. Karena firman Allah itu adalah kekuatan kita. Ya, yang sering ini ayat mas saya di Roma 1 ayat 16. Ya, seperti pengakuan Rasul Paulus itu kan, dengan keyakinan yang kokoh bahwa firman Allah itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman Allah itu adalah sumber keselamatan. Firman Allah itu membawa kita menjawab segala persoalan dalam apapun yang kita hadapi. Artinya bahwa kita harus terus dekat dengan firman Allah itu. Amin. Firman Allah, kata Pak Andre, adalah Allah itu sendiri, ya Yesus itu sendiri. Di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 kan. Itu melekat. Jadi seperti pengalaman-pengalaman yang saya alami, saya ketika keluar daripada firman Allah pasti goyang lah. Pasti masalah terjadi. Enggak tahu gimana itu. Tapi ketika kita setia, taat dan membangun relasi, kata Pak Andri, relasi itu sangat penting pada Tuhan. Yaitu bagaimana mendengarkan, membaca firman Allah dan melakukannya. Itu Pak Andre berkati. Oke, keren. Oke, itulah pentingnya kita terus jaga relasi kita dengan Tuhan ya. Supaya kita apa? Kita dapat akses. Ya enggak? Akses kemana? Ke rumah Tuhan. Kalau nggak punya relasi, kira-kira kita dapat akses nggak? Nggak dapat. Itulah pentingnya kita berrelasi yang intim. Nah, kalau tidak punya relasi, omong kosong kita bisa dapat akses. Disinilah salah satunya dengan baca firman,
terus saat teduh, punya komunitas yang benar, terus jangan segan-segan kalau ada yang ditanyakan, nggak apa-apa, bertanya aja. Mungkin saya nggak bisa jawab, nanti mungkin Pak Karel bisa jawab atau Pak Bambang, nggak apa-apa kan. Kalau saya nggak tahu, saya akan jawab tidak tahu. Saya mungkin ada Pak Bambang, kan ada Pak Karel. Itu, jadi jangan segan-segan bertanya. Kalau saya nggak tahu, saya tanya Pak Karel, saya tanya Pak Bambang. Nggak usah malu-malu, kan biasa. Oke, kalau nggak ada, boleh langsung ke United Prayer, Pak Karel. Ya. Terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami sampai dengan akhir daripada sesi ini. Kita akan doa bersama. Adakah mungkin yang ingin didoakan khusus selain daripada kita doa yang umum untuk masing-masing keluarga dalam persoalan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, Ya, anak-anak, suami, ya? Pak Andre Ya. itu ada Pak Teddy Amerika, Pak. Ya, tapi dia on the way katanya, di jalanan kali. Nah, lagi di jalanan. Ya. Oke, lanjut Pak Karel. Ya. Maaf. Ya, ya. Dari tadi nggak bisa nyambung Pak Teddy, Pak. Ya, lagi di jalan ya. kali. Ya, halo Pak Teddy. Pak Teddy dari Los Angeles. Los Angeles yang terbakar tuh ya? Ya, tapi dia nggak ikut, Pak. Terbakar. Selamatkan, Pak. Iya. Oke. Ya. Ada yang mau didoakan khusus? Oke, silakan teman-teman yang mau didoakan. Ibu Evelyn? Ada juga ya? Ya. Nggak ada ya? Ya, mungkin nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Oke. Ya. Kita akan akhiri pertemuan kita pada siang sore hari ini. Ya. Oke, ya. Bunda Sin masih bersama kami? Iya, Pak. Ya. Bunda, saya minta tolong. Iya. Ya. Berdoa untuk kita semua, ya, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, dan sekalian doa penutup, Ibu. Oke. Ya, silakan Ibu. Iya, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Tunggu sebentar. Saya matiin api dulu. Wah. Ini kebakaran di Belanda. Los Angeles langsung ke Belanda. Silakan. Silakan. Ya, mari kita mau bersatu dalam doa. Ya. Selamat pagi Bapak waktu di Belanda dan selamat siang waktu di Indonesia Tuhan. Terima kasih banyak kami boleh bersharing bersama-sama Tuhan tentang kebenaran-Mu ya Bapak, kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bapak sungguh luar biasa pada pagi hari ini ya Tuhan. Amen. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau pakai terus Pak Andre, Pak Daniel, semua yang ikut Zoom Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya Tuhan. Amen. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak Kau tolong semuanya ini Bapak. Biar semuanya ini menjadi berkat-Mu ya Bapak. Amen. Untuk kebesaran nama-Mu ya Bapak. Bapak, Kau pakai Zoom ini Tuhan. Semakin lama biar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di YouTube, di Facebook, di Instagram, di manapun. Amen. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Bapak, pada tahun ini tahun akhir zaman Tuhan. Banyak kesukaran, banyak yang susah Tuhan. Kau tahu Tuhan, Kau sedang bentuk kami Tuhan. Yang mana Kau tahu Tuhan. Yang membentuk, yang setia, yang taat, yang tidak taat Kau tahu Tuhan. Tapi Engkau mau bentuk kami semua Tuhan. Supaya kami bisa mendapatkan kerajaan-Mu ya Bapa. Supaya kami bisa dapat mahkota kebenaran Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau pakai terus
Bapak hamba-hambamu ya Bapak yang melayani pekerjaanmu di Zoom ini ya Tuhan. Kami yang begitu setia, taat melakukannya Tuhan. Kau berkati satu persatu. Terima kasih ya Amin. Tuhan, beri kami kesehatan, kekuatannya Bapak. Oh, haleluya. Yes. Jasmani dan rohani. Amin. Tuhan, Kau sudah beri kesehatan, pernapasan yang begitu gratis ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan, kami percaya. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Amin. Yes. Hanya di dalam nama-Mu Bapak. Hanya di dalam sebentar kami berangkat kerja Tuhan. Amin. Kau pimpin kami di perjalanan. Jauhkan dari mara bahaya Bapak. Jauhkan dari segala-galanya. Dan semuanya Kau tahu Tuhan. Dalam pekerjaan-pekerjaan ini Kau berkati ya Bapak. Supaya menjadi saksi-Mu, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Pakai lidah bibir kami sebagai penyambung lidah. Menjadi berkat kebesaran nama-Mu ya Bapak. Untuk menceritakan kebenaran firman-Mu. Bukan untuk menjelek-jelekan yang lain. Tapi untuk menceritakan kebaikan-Mu ya Bapak. Yang sebegitu besar kasih-Mu. Yang begitu kasih sayang kepada kami Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih sekali lagi. Hanya kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Oke. Ya. Ya Pak, saya udah harus siap berangkat Pak. Oh ya, terima kasih. Udah diteleponin dari tadi. Ya, terima kasih Bunda Sim. Ya, Sampai jumpa. Sampai lain jumpa. Terima kali kasih ya. Pak Karel. Tuhan berkati Makasih, semuanya, Pak. maju Bang. terus. Selamat. Saya hanya bisa bawa Ya. dalam doa melalui Amin. di Belanda.